Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai. Setelah melihat Nickel yang bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepadanya, Hosan pun langsung berlari menuju ke arahnya untuk mematahkan serangan itu. Namun dari sisi yang lain, terlihat Andreas yang menebaskan bilah pedangnya kepada Hosan dan Andreas mengatakan agar Hosan tidak mengganggu persiapan Nickel. Dengan sigapnya, Hosan pun menangkis serangan cepat Andreas dengan menggunakan salah satu pedang yang ada di tangannya. Lalu Hosan berkata, untuk seseorang yang menggunakan sihir, seni berpedangmu cukuplah hebat. Namun meski kau sehebat itu, akan tetapi kau begitu ceroboh. Terlihat Andreas hanya bisa menahan salah satu dari pedang yang telah digunakan oleh Hosan untuk menekannya. Kemudian di saat yang bersamaan, Hosan pun menggunakan bilah pedang lainnya untuk menebas Andreas dan mengakhiri pertarungan itu. Namun tanpa Hosan sadari, Taimur langsung datang melancarkan sebuah tinjuan kepadanya, yang mana seketika itu juga Andreas telah terselamatkan dari tebasan pedang Hosan yang bisa saja memberikan efek yang fatal kepada Andreas. Dengan kesalnya Hosan berkata, dasar bajingan, kucing sialan itu telah mengganggu pertarunganku, jadi aku akan membunuhnya terlebih dahulu sekarang juga. Tetapi sebelum ia melakukan serangan kepada Taimur, Hosan pun melirik ke arah belakangnya karena ia menyadari ada sebuah cahaya yang begitu terang tepat di belakangnya. Benar saja, tepat di belakangnya terlihat Nickel telah memancarkan auranya yang begitu kuat karena persiapannya untuk melancarkan sebuah serangan telah terselesaikan. Melihat kekuatan itu, Hosan bergumam, apa yang terjadi? Meskipun tengkorak itu hanyalah seorang mayat hidup, tetapi auranya sangatlah luar biasa. Seketika itu juga, Nickel pun langsung mengayunkan bilah pedangnya yang telah terselimuti oleh aura tepat mengarah kepada Hosan. Hosan bergumam, setelah sekian banyak aura yang ia kumpulkan, apakah dia hanya menggunakannya dengan satu kali ayunan saja? Tetapi sepertinya aku salah, ini adalah teknik rahasia aura dari mayat hidup itu. Memang benar adanya, kekuatan aura Nickel sangatlah luar biasa, sampai-sampai semua wilayah yang masuk ke dalam jangkauan serangannya telah terselimuti oleh kekuatan yang ia lancarkan kepada Hosan. Pada sisi yang lain, Andreas sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Ternyata yang Andreas lihat adalah wujud asli dari Nickel yang telah menggunakan kekuatan auranya setelah ia menyerang Hosan. Namun secara perlahan, Nickel kembali ke bentuk semulanya sebagai mayat hidup karena kekuatannya telah habis terkuras setelah melakukan serangan itu. Lalu sambil mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nickel, Andreas pun langsung menyimpan Nickel ke dalam portal dimensinya agar Nickel bisa memulihkan kekuatannya kembali. Namun pada sisi yang lain, meskipun Hosan telah terkena serangan Nickel dengan begitu telaknya, akan tetapi terlihat Hosan yang mencoba bangkit meskipun dengan tubuh yang terluka parah. Melihat itu, Andreas bergumam, dia bahkan masih hidup meskipun setelah terkena serangan telak dari teknik rahasia yang Nickel lancarkan kepadanya. Sambil memperhatikan kedua pedangnya yang telah patah, Hosan berkata, ini sangatlah tidak mungkin, kedua pedangku yang sangat kuat ini telah hancur begitu saja. Dasar brengsek, aku tidak akan bisa memaafkan mereka. Ketika Hosan sedang lengah, pada kesempatan itu, Taimur pun langsung melancarkan tinjuan kuatnya kepada Hosan. Akan tetapi, Hosan masih mampu menghindari serangan dadakan itu meskipun dengan tubuh yang terluka parah. Lalu, Hosan pun mengambil salah satu pedang yang masih melekat di tubuhnya untuk membunuh Taimur yang telah bersiap dengan tinjuannya. Namun, Hosan sama sekali tidak menyangka kalau pergerakannya telah terkunci ketika Andreas yang menghentikan pergerakan ayunan pedangnya itu. Dan di saat itu juga, tinjuan Taimur telah mengenai tubuh Hosan dengan begitu telaknya. Bahkan saking kuatnya tinjuan itu sampai-sampai Hosan telah terlempar ke belakang dengan jarak yang begitu jauh. Kemudian Andreas pun bersiap dengan bilah pedangnya. Ia berpikir untuk menyelesaikan pertarungan itu dengan menggunakan tebasan Egoles.
Pada sisi yang lain, ketika melihat Andreas yang telah bersiap, Hosan pun hanya tertawa sembari mengatakan, "Apakah sekarang kau akan menyerangku? Meskipun tubuh dalamku telah terluka parah, akan tetapi aku akan menuruti apa yang kau kehendaki, yaitu bertarung sampai mati." Sambil berlari, Andreas berpikir kalau ia harus membunuh Hosan dan mengakhiri pertarungan itu sebelum Hosan memulihkan diri. Terlihat sebuah aura yang begitu kuat telah terpancar dengan sangat jelas setelah kedua pedang mereka telah beradu untuk mengalahkan satu sama lain. Kemudian, setelah suasananya telah menjadi sunyi, Hosan pun teringat ketika ia masih dilatih oleh masternya, yaitu Deskran. Hosan begitu heran ketika Deskran yang berkata, "Kau tidak salah, tapi kau juga tidak sepenuhnya benar. Pedang adalah tidak lebih dari sebuah alat, dan alat adalah hal terakhir yang perlu kau pikirkan di dalam seni berpedangmu." Mendengar perkataan masternya, Hosan berkata, "Aku sama sekali tidak paham mengapa pedang tidak begitu penting di dalam seni berpedang. Bukannya sudah jelas kalau ada dua orang warrior yang sama kuatnya sedang bertarung, maka dia yang memiliki alat lebih bagus yang akan menang di dalam pertarungan itu." Deskran pun berkata, hal itu hanya berlaku kalau pertarungannya di antara dua manusia biasa. Itulah sebabnya aku mengatakan kalau kau tidak sepenuhnya benar. Pertarungan antara dua orang yang sudah mencapai aura master akan dimenangkan oleh dia yang memiliki wawasan lebih luas dalam seni berpedangnya. Jika kau kurang wawasan, meskipun lawanmu hanyalah menggunakan ranting pohon, mereka tetap saja bisa memberikan ancaman kepada nyawamu. Jadi, kalian berdua memiliki sebuah bakat untuk menjadi aura master. Kalau kau terlalu mengandalkan alatmu dalam pertempuran, maka kau akan menghancurkan bakatmu sendiri. Aku telah melihatnya, seorang mayat hidup yang bisa menggunakan teknik aura tersembunyi dengan pedangnya yang telah hancur. Seharusnya aku mendengarkan dengan teliti perkataan kakek itu. Setelah mendengar Hosan yang bertanya apakah Andreas adalah muridnya Deskran, Andreas pun menjawabnya dengan santai kalau apa yang ditanyakan oleh Hosan memanglah benar bahwa dia adalah muridnya Deskran. Sebelum kematiannya, Hosan berkata, "Ternyata aku tidak salah, pantas saja aku telah mencium bau kentang dari pedangmu itu." Di tempat yang berbeda, terlihat Carlos bersama bala bantuan telah bergegas untuk menaiki perahu mereka agar mereka bisa memberikan pertolongan kepada Andreas di seberang sana. Carlos berteriak kepada mereka semua untuk segera menjalankan perahunya agar mereka tidak terlambat untuk menyelamatkan nyawa Andreas. Namun tiba-tiba saja terlihat Andreas yang muncul dari dalam laut tepat di samping perahu mereka. Sontak Carlos sangatlah terkejut, ia tidak mengira kalau Andreas telah berada di tempat itu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Andreas meminta kepada mereka untuk menolongnya karena Andreas merasa kalau kakinya semakin keram setelah berenang menyeberangi lautan itu. Carlos bertanya bagaimana bisa Andreas sampai ke tempat itu. Andreas pun mengatakan mereka telah menyerangku secara bersama-sama. Jadi aku meninggalkan jejak dan berenang ke tempat ini seperti orang yang gila. Mendengar itu, Carlos sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali mereka melakukan itu kepada Andreas. Aku akan membunuh dan juga menghancurkan mereka semua." Andreas pun mencoba untuk menenangkan Carlos sembari mengatakan, "Tenanglah, barang kita masih aman. Lagi pula, sejak dari awal, kota Myril memanglah tempat yang seperti itu." Carlos pun menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Ia bergumam, bagaimana ia bisa setenang itu, sedangkan di antara mereka ada seseorang yang memiliki aura begitu kuat. Namun karena Carlos tidak ingin membahasnya lebih jauh, ia pun berkata, "Akhirnya aku mengerti mengapa mereka memanggilmu sebagai rumput laut. Ternyata setelah diperhatikan kalau rambutmu sedang basah, kau sangat mirip seperti rumput laut." Beberapa saat kemudian, pada malam yang sama, terlihat Andreas yang mencoba untuk menyambung tangan Nickel yang telah terputus setelah bertarung melawan Hosan. Andreas pun meminta kepada Nickel untuk menggerakkan tangannya itu, dan Andreas mengatakan kalau pemilik tangan itu adalah Hosan yang sudah ia bunuh. Namun tiba-tiba saja Andreas langsung terdiam ketika sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Slate Phantom memiliki kesempatan untuk berevolusi sebanyak 32%. Lalu Taimur memiliki kesempatan untuk berevolusi sebanyak 80%.
Andreas berpikir kesempatan mereka untuk berevolusi telah meningkat dengan begitu jauh setelah bertarung melawan Hosan. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk Taimur berevolusi. Tanpa pikir panjang, Andreas pun langsung memilih Taimur untuk melakukan evolusi, dan waktu yang dibutuhkan selama berevolusi adalah 324 jam. Cerita berpindah pada kediaman Jester. Terdengar Jester yang bertanya atas dasar apa Sharon datang ke tempatnya. Dengan gugupnya Sharon berkata, "Aku telah mendengar kalau aku akan dikeluarkan dari kongresi." Mendengar perkataan Sharon, Jester pun berkata, "Kabar itu memanglah benar dan aku yang telah menyarankannya." Kongresi tidak bisa memberikan sebuah toleransi kepada seseorang yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, terlebih lagi kepada seseorang yang tidak bisa mengatasi satu muridnya sendiri. Sontak Sharon pun sangatlah terkejut. Ia pun memohon kepada Jester untuk memberikannya sebuah kesempatan agar bisa menghapus kesalahannya itu. Tetapi Jester tidak menghiraukannya. Ia pun melanjutkan kata-katanya. "Selain itu juga, memangnya kau pernah melakukan apa terhadap kongresi? Kau bahkan tidak pernah memberikan hasil penelitian yang memuaskan ataupun sebuah artefak. Dari segi kegunaan, kau bahkan lebih parah daripada muridmu itu. Seharusnya kau sudah paham betapa pentingnya untuk mengamankan sebuah kodek." Ketika melihat Sharon yang tidak bisa berkata sepatah kata pun, Jester berkata, "Sharon, apakah kau tetap ingin berada di dalam kongresi?" Setelah mendengar perkataan Jester, Sharon pun begitu bersemangat. Ia pun mengatakan akan melakukan apa saja selama ia masih bergabung di dalam kongresi itu. Jester berkata, lokasi binatang buas dari zaman dulu yang bernama Kusen sudah ditemukan, dan juga lokasinya sangat dekat dengan Akademi Rodland. Sharon pun berkata di dalam hatinya, seekor makhluk yang berasal dari zaman mitos saat ini telah ditemukan. Seekor monster yang bisa mendominasi semua makhluk yang berakal dan menyerap kekuatan mereka melalui roh jahat yang lebih lemah. Awalnya aku berpikir kalau makhluk buas itu hanya diceritakan pada catatan kuno. Jester kembali berkata, "Aku akan memberikanmu di mana lokasi Kusen dan juga cara membuka segelnya, lalu kekuatan untuk mengendalikannya. Kemudian setelah kau menjinakkannya, bawalah muridmu yang tidak tahu aturan itu ke hadapanku." Sharon berpikir kelihatannya Jester sama sekali tidak senang setelah Andreas mengambil slot itu dan juga berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi bagiku hal itu tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menyingkirkan Andreas yang membuatku berada dalam situasi yang sulit ini. Dan di saat yang bersamaan, kalau aku beruntung, aku akan mendapatkan binatang buas yang berasal dari zaman kuno itu. Saat mendengar Jester yang mengatakan bahwa Sharon harus bersikap kalau percakapan itu sama sekali tidak pernah terjadi, Sharon pun berpikir, "Aku yakin kalau itu adalah sebuah perjanjian kepada Salem." Sambil tertawa, Sharon berkata, "Serahkan saja kepadaku, sudah menjadi tugas bagi seorang guru untuk memberikan pelajaran kepada seorang murid yang salah arah." Pada keesokan harinya, Andreas pun telah kembali melakukan rutinitasnya di dalam Akademi Rodland. Dengan wajah yang begitu lesu dan mata yang menghitam dan tenaga yang habis terkuras, Andreas bergumam, "Di hari ini aku telah mempelajari satu hal. Seharusnya aku melakukan penelitian di tempat yang lebih nyaman. Meskipun awalnya terlihat bagus, akan tetapi aku membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi untuk saat ini aku harus kembali ke asrama untuk beristirahat dan tidur dengan pulas tanpa ada seseorang yang bisa menggangguku." Namun tiba-tiba saja Andreas begitu terkejut ketika mendengar Lucia yang memanggilnya dari arah belakangnya. Lucia pun berteriak. Ia berkata, "Kenapa kau tidak menjawabku ketika aku menghubungimu? Apakah tabletmu hanya kau gunakan sebagai pajangan saja?" Andreas pun berkata, "Aku sama sekali tidak menggunakan tablet itu karena aku sedang pergi dengan seorang kenalanku." Sambil melihatkan sebuah pengumuman, Lucia berkata, "Apakah kau sudah melihat sebuah peringatan yang telah diposting?" Setelah memberikan tablet itu, Lucia mengatakan, "Akhirnya kita bisa mengucapkan selamat tinggal kepada asrama kotor itu." Namun di sampingnya Vivian bergumam, "Jika kami harus pindah, aku sangat ingin satu asrama bersama Tuan Peri." Di dalam surat edaran itu telah dituliskan bahwa roh jahat yang tidak bisa dikendalikan telah terlihat pada asrama Toneliko, dan demi keamanan para murid maka asrama itu akan ditutup.
Setelah membaca surat edaran itu, Andreas berpikir, ini adalah sebuah kejadian di mana roh jahat telah menyerang para murid di asrama Tennoliko. Itu artinya sebentar lagi adalah upacara penyegelan binatang buas zaman purba yang bernama Kusen. Tetapi aku bertanya-tanya mengapa bisa secepat ini, sedangkan yang aku tahu seharusnya hal ini akan terjadi setelah 6 bulan game ini telah dimulai. Di hadapannya, Lucia berkata, "Mengapa wajahmu begitu suram? Jadi berhentilah membuang waktu dan katakan di mana asrama barumu." Andreas pun mengatakan kalau dia untuk sementara waktu ini telah ditempatkan pada asrama Delgion. Dengan ekspresinya yang seperti itu, Lucia berkata, "Kau sangat beruntung karena kau telah ditempatkan pada asrama yang sama dengan wanita cantik sepertiku." Akan tetapi, Andreas sama sekali tidak menghiraukan ocehannya. Andreas berkata, "Aku akan kembali ke asramaku untuk mengemas semua barang-barangku dan juga melihat keadaan pada asrama itu karena aku begitu penasaran." Seketika itu juga, Vivian langsung mengatakan kalau dia akan ikut bersama Andreas untuk membantunya mengemas barang-barangnya. Terlihat Lucia begitu kesal karena kemanapun Andreas pergi, Vivian selalu saja mengikutinya bagaikan lalat yang sedang kelaparan. Itulah yang ada di dalam pikiran Lucia. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada asrama yang dirumorkan telah diserang oleh roh jahat itu. Di dalam lorong asrama itu, Andreas bertanya apakah Vivian telah melihatnya. Vivian pun menjawabnya, "Aku hanya melihat sekilas, jadi aku tidak tahu dengan jelas karena kejadiannya berada pada departemen sihir. Namun yang aku tahu bahwa Profesor Sharon telah melakukan penyelidikan." Mendengar itu, Andreas bergumam, "Ternyata seperti itu, karena aku turun tangan dalam masalah ini, maka alur ceritanya telah berubah begitu saja." Namun tiba-tiba saja mereka berdua begitu terkejut ketika melihat seseorang yang berada di dalam lorong asrama itu hanya seorang diri. Ternyata orang itu adalah Dean Alven. Namun dari cara berjalannya mereka melihat bahwa Dean telah berbeda dari biasanya. Dengan tatapan mata yang kosong, Dean mengatakan bahwa semua tempat yang ia masuki selalu salah. Lalu ketika Andreas mencoba menanyakan apa yang ia lakukan di tempat itu, dengan nada yang datar Dean berkata, "Jangan sentuh aku dan jangan juga berbicara kepadaku." Melihat tingkah lakunya, Andreas berpikir bahwa Dean telah terpengaruh oleh kekuatan roh jahat itu. Di dalam Akademi Rodland ada 2 orang bos level menengah dan salah satunya adalah Sharon. Lalu di dalam game itu hanya satu dari mereka yang berhasil mendapatkan dan juga bisa mengendalikan Kusen. Karena bos satunya sama sekali belum melakukan sebuah tindakan, maka pelakunya sudah pasti adalah Sharon. Andreas pun berkata kepada Dean, "Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau atasi hanya seorang diri. Jadi lebih baik kau pergi sekarang juga secara diam-diam." Namun Dean menanggapinya dengan mengatakan, "Apakah kau berbicara kepadaku?" Andreas pun bergumam, "Mungkin aku harus mengucapkan nama masternya yang sebenarnya, maka dengan cara itu aku akan menciptakan sebuah celah." Saat Andreas mengucapkan kata Kusen, seketika itu juga Dean pun langsung bergejolak yang seakan-akan ia begitu ketakutan setelah mendengar nama itu. Lalu Andreas pun memukul tengkuknya dengan begitu kuat agar Dean tidak sadarkan diri dan tidak melakukan sesuatu yang membahayakan kepada mereka. Beberapa saat kemudian, Dean pun mulai sadarkan diri setelah mendapatkan sebuah pukulan yang membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Sambil menahan rasa sakitnya, Dean pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa dia berada di tempat itu. Andreas berkata, "Situasinya sangatlah berbahaya dan kau telah dirasuki oleh roh jahat yang mencoba untuk mengendalikan dirimu itu." Setelah mereka pergi meninggalkan asrama itu, Andreas berkata, "Yang aku dengar kalau kau telah mengajukan diri sebagai asisten untuk melakukan penyelidikan tentang roh jahat itu." Dean pun mengatakan, "Aku melakukannya karena aku begitu penasaran kepada roh itu. Lagi pula kita tidak bisa melakukannya di setiap hari." Dan di saat itulah Profesor Sharon memintaku untuk bergabung di dalam penyelidikan itu. Andreas pun bergumam, tentu saja penawaran itu hanyalah sebuah umpan. Dia menggunakan Dean sebagai wadah bagi roh jahat yang akan memeriksa asrama itu. Mungkin di saat itu Dean terlalu fokus kepada sihirnya sehingga membuatnya menjadi lengah. Dan di saat itu Sharon memanggil roh jahat untuk masuk ke dalam tubuhnya.
Lalu Andreas bertanya kepada Dean apakah dia tahu di mana saat ini Profesor Sharon berada. Dean berkata, jika aku tidak salah bahwa Profesor Sharon mengatakan kalau dia akan pergi untuk mencari tubuh utama. Mendengar apa yang disampaikan oleh Dean Alven, Andreas pun berpikir bahwa tubuh utama yang dicari oleh Sharon adalah tempat segel seekor makhluk yang berasal dari zaman mitos. Di tempat yang berbeda, terlihat Sharon telah berhasil menemukan segel itu. Sharon telah membukanya dengan mengorbankan 4 orang sebagai tumbal pembangkitan. Kemudian Sharon pun tertawa terbahak-bahak karena dia telah berhasil membangkitkan makhluk itu, bahkan ia juga telah berhasil mengendalikannya. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Sharon berkata, "Andreas, saat ini yang perlu aku lakukan adalah menyingkirkanmu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.